Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berita SN, channel yang menyajikan berita dan informasi yang informatif dan terpercaya tentang aparatur sipil negara. Nah, kali ini Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pembahasan soal persiapan seleksi P3K tahun 2022, substansi soal yaitu seleksi kompetensi teknis yang keempat atau part 4. Jadi buat Bapak Ibu yang belum menonton part 1, part 2, dan part 3 terkait soal pembahasan seleksi P3K 2022, dapat menonton terlebih dahulu. Untuk link videonya sudah saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Jadi Bapak Ibu dapat mengklik menyelesaikan part 1 sampai part 3 baru melanjutkan menonton yang keempat ini. Sebelum melanjutkan, monggo buat Bapak Ibu dapat melakukan like, kemudian komen jika ada yang tanyakan, nanti kita bisa discuss bareng di kolom komentar. Dan juga yang belum melakukan subscribe channel Berita SN dapat melakukan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi yang akan kami sajikan. Dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu yang telah melakukan subscribe channel ini, yang telah mendukung untuk perkembangan channel Berita SN ke depannya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita tonton video berikut ini. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan persiapan seleksi P3K tahun 2022 terkait soal substansi seleksi kompetensi teknis yang keempat. Yang nomor 31, Pak Liman adalah seorang guru olahraga pagi ini. Dia akan mengadakan penilaian praktek berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan oleh Pak Liman sendiri adalah A. Sahih, kemudian B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 31 adalah A, yaitu sahih. Mari kita bahas. Sahih sendiri atau prinsip penilaian sahih itu merupakan penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Contohnya seperti praktek. Nah, di dalam soal nomor 31 ini itu Pak Liman itu akan mengadakan penilaian praktek berenang. Jadi yang paling tepat yaitu sahih karena didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kalau objektif sendiri itu prinsip penilaian di mana didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Kemudian yang prinsip penilaian menyeluruh sendiri itu penilaian oleh pendidik yang mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Kemudian yang kedua sendiri atau prinsip penilaian sistematis itu merupakan penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku, itu sistematis. Kemudian yang ke E atau prinsip penilaian beracuan kriteria sendiri itu merupakan prinsip di mana penilaian ini didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal nomor 31 adalah A, yaitu sahih. Kemudian soal nomor 32, Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawaban yang paling tepat adalah C, ya, menyeluruh. Karena Bu Linda sendiri itu tidak hanya menilai dari hasilnya saja, tetapi ada teknik menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa. Apa sih yang dimaksud dengan menyeluruh itu? Nah, prinsip penilaian menyeluruh atau biasa kita sebut berkesinambungan itu merupakan penilaian oleh pendidik yang mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi yang paling tepat yaitu prinsip penilaian menyeluruh yang telah digunakan oleh Bu Linda dalam soal nomor 32 ini. Kemudian soal nomor 33, dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Prinsip penilaian yang dilakukan oleh Pak Chandra sendiri adalah A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis,
dan E terpadu. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 33 adalah E, ya terpadu. Apa sih terpadu itu? Prinsip penilaian terpadu itu merupakan penilaian yang didasarkan pada penilaian oleh pendidik, di mana penilaian oleh pendidik itu merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Kesimpulannya atau intinya dari prinsip penilaian terpadu itu merupakan atau prinsip ini menjadikan penilaian itu sebagai bagian dari pembelajaran, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat dari soal nomor 33 yang telah dilakukan oleh Pak Chandra itu adalah prinsip penilaian terpadu. Kemudian soal nomor 34, pada awal semester Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA. Prinsip penilaian yang dilakukan oleh Pak Budi sendiri adalah A. Sahih, B. Terbuka, C. Akuntabel, D. Sistematis, E. Terpadu. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 34 adalah B, yaitu terbuka. Mari kita bahas. Prinsip penilaian terbuka pada dasarnya merupakan penilaian yang menjelaskan semua jenis teknik, prosedur, dan pengolahan penilaian sampai penentuan akhir. Nah, dalam soal 34 ini, Pak Budi sebagai guru IPA itu selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA sesuai dengan ciri khas atau ciri-ciri dari penilaian terbuka. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu prinsip penilaian terbuka. Kemudian soal nomor 35, dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. Kemudian B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Tidak mengajarkan seluruh materi kepada siswa karena sudah dianggap mampu menguasai pelajaran tersebut. E. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 35 adalah C. Ya, materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Karena waktu untuk mengajarkan materi yang 3 soal tadi yang sudah dianggap benar, yang sudah dianggap seluruh siswa itu menguasai, itu dapat digunakan untuk memperdalam materi lain, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian soal nomor 36, seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan oleh guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 36 adalah ya, E, yaitu adil. Mari kita bahas. Prinsip penilaian adil sendiri itu tidak menguntungkan atau merugikan masing-masing pihak. Jadi yang dilakukan oleh guru menjelaskan yaitu ada penskoran 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu bertujuan agar tidak menguntungkan ataupun merugikan masing-masing pihak atau beberapa pihak, seperti itu. Kemudian soal nomor selanjutnya nomor 37, seorang guru mengajar pada 2 kelas di sekolahnya. Di kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Sementara di kelas kedua ada 12 yang gagal mencapai KKM. Jadi kelas kedua ini lebih banyak lagi yang gagal mencapai KKM. Langkah yang harus dilakukan guru adalah A. Melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa. B. Melakukan remedial kepada 12 orang siswa. C.
C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. D. Melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. E. Mengulang seluruh materi kepada peserta didik gagal pada kedua kelas tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah C. Ya, jelas sekali bahwa yang remedial, guru itu harus melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut, yaitu kelas pertama yaitu ada 8 peserta yang harus mengulang, kemudian yang kelas kedua ada 12 peserta yang harus remedial atau mengulang, seperti itu. Kemudian soal selanjutnya nomor 38, apa yang dimaksud dengan prinsip investigasi konstruktif dalam pembelajaran berbasis proyek? A. Menuntun siswa untuk menemukan konsep. B. Merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan. C. Otonomi untuk menentukan target sendiri. D. Pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan. Dan E. Pusat dan strategi pembelajaran. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 38 adalah B, yaitu merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan. Mari kita bahas. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek itu memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, yaitu A. Pernyataan penuntun atau atau pengertiannya yaitu menuntun siswa untuk menemukan konsep. Kemudian B. Investigasi konstruktif itu merupakan ciri khasnya merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan. Kemudian C. Otonomi yaitu otonomi untuk menentukan target sendiri. D. Realistis atau pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan. Dan juga E. Sentralistis atau pusat dan strategi pembelajaran. Maka jawaban yang paling tepat atau yang disebut dengan investigasi konstruktif itu adalah merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan, yaitu jawabannya B. Kemudian soal nomor 39, apa yang dimaksud dengan prinsip realistis dalam pembelajaran berbasis proyek? A. Menuntun siswa untuk menemukan konsep. B. Merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan. C. Otonomi untuk menentukan target sendiri. D. Pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan. Dan E. Pusat dan strategi pembelajaran. Ini sangat jelas sekali, realistis, real, nyata. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan. Pembahasannya, prinsip realistis itu merupakan pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataannya. Realistis, nyata, seperti itu ciri khasnya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah D untuk soal nomor 39. Kemudian soal yang terakhir dari part 4 ini, apa yang dimaksud dengan prinsip pernyataan penuntun dalam pembelajaran berbasis proyek? A. Menuntun siswa untuk menemukan konsep. B. Merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan. C. Otonomi untuk menentukan target sendiri. D. Pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan. Dan juga E. Pusat dan strategi pembelajaran. Jawaban yang paling tepat dari 40 adalah, soal nomor 40 adalah A. Menuntun siswa untuk menemukan konsep. Pembahasannya, prinsip pertanyaan penuntun sendiri itu merupakan prinsip yang menuntun siswa untuk menemukan konsep. Jika ada prinsip pernyataan menuntun untuk menandai, yaitu untuk menuntun, penuntun yaitu untuk menuntun, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat dari soal nomor 40 adalah A. Menuntun siswa untuk menemukan konsep. Sekian pembahasan untuk part keempat ini untuk persiapan seleksi P3 tahun 2022. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu untuk mempersiapkan tes seleksi P3K tahun 2022. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.